tepatnya program studi pendidikan matematika. Tujuan awal pembuatan vlog ini karena diberikan tugas oleh dosen pembimbing kami mata kuliah pendidikan pencatatan kewarganegaraan. Dosen pembimbing mata kuliah kami, Dr. Muhammad Farid. Kami dari delegasi semester 1. Kami sudah dibagikan menjadi kelompok 3. Nama saya Siti Karto, NIM 1230568422001. Kenalkan, nama saya Lesieti Moksen, NIM 1230568422020. Kenalkan, nama saya Rani Minggu, NIM 1230568422010. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawati Kepa, NIM 1230568422009. Oke teman-teman, jadi itu anggota dari kelompok kami, tepatnya kelompok 3. Di sini kami diberi tugas dengan 2 sesi. Yang pertama sesi materi, kami akan menjelaskan apa itu demokrasi. Yang kedua kami akan diskusikan tentang demokrasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian demokrasi. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kemungkinan ada praktik kebebasan politik secara bebas dan demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan serta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos dan kratos atau protein, di mana kata demos yang artinya rakyat dan protein atau kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Kalau kita dilihat dari abad ke-5 Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya yaitu Athena. Kata ini merupakan kata antonim dari aristokratei, artinya kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokrasi kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam berpartisipasi politik. Suatu pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Dan apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan ketidakaturan atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dari menggulingkan mereka tanpa harus melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi ada hanya 2 bentuk dasar. Keduanya sama-sama menjelaskan tentang bagaimana cara rakyat itu menjalankan keinginannya. Demokrasi yang pertama adalah demokrasi secara langsung. Artinya warga itu bebas berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dan yang kedua, dalam demokrasi modern yang bisa diambil oleh negara-negara sekarang, bahwa demokrasi yang mereka anut adalah demokrasi perwakilan. Artinya seluruh
warga itu masih memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, tetapi ini diberikan kepada perwakilan-perwakilan mereka. Demokrasi perwakilan ini terlahir dari ide-ide institusi melalui perkembangan abad pertengahan Eropa, era pencerahan, serta revolusi Amerika dan Prancis. Demokrasi memang merupakan sistem pemerintah yang sangat baik untuk dijalankan, di mana semua rakyat bebas untuk mengeluarkan pendapat mereka kepada para pemimpin, sehingga pemerintah tidak berjalan saling berkontradiksi antara rakyat dan para pemimpinnya. Dan menurut saya, demokrasi itu lebih dari sistem lainnya, karena dengan adanya akuntabilitas, artinya harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikontrol. Ketika seseorang yang kita diserahi kekuasaan dan tidak menjalankan sesuai dengan keinginan kita, maka bisa memutuskan untuk tidak memberikannya kekuasaan lagi. Dalam demokrasi, seseorang tidak akan bisa permanen menang dan permanen kalah, sama seperti filosofi roda berputar dalam pemerintahan yang tidak demokratis. Aturan bisa rekayasa sedemikian rupa sehingga bisa mendukung si A dan si B sebagai pemenang. Saya tidak setuju jika dikatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang stabil. Kita lihat saja realitanya bahwa sistem demokrasi ini tentang kompetisi perebutan kekuasaan. Artinya sangat sedikit kooperasi, mengabaikan harmoni. Yang penting adalah bagaimana seseorang itu bisa menang dalam berdemokrasi atau mengambil kekuasaan. Jadi selesai memenangkan kompetisi, dia akan memikirkan cara dia menang untuk kompetisi yang lainnya. Tidak ada ruang khusus untuk moral dalam demokrasi yang didukung mayoritas. Peduli apa dengan demokrasi dengan nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. Dan dalam hak pilih demokrasi bersifat universal. Semua bisa memilih, yang bodoh, yang pintar, yang tua, yang muda, yang sehat dan sekarat, berpendidikan atau tidak. Jadi masalahnya semua pemilih itu belum tentu rasional dan peduli akan kepentingan publik. Sehingga calon yang terpilih bukan yang berkualitas, tapi calon yang terpilih adalah calon yang dimenangkan secara kuantitas. Terkadang saya berpikir bahwa otokrasi dan teokrasi itu lebih baik daripada demokrasi. Karena kenapa? Otokrasi memberikan kejelasan. Kejelasan apa? Kejelasan yang diberikannya pada perilaku kelompok. Sistem otokrasi yang solid menciptakan pedoman dan aturan yang jelas, sehingga keputusan berada kepada tangan pemimpin. Atau teokrasi yang bersistem pemerintahan yang sangat baik, karena kedaulatan tertinggi berasal dari tangan Tuhan. Kita sebagai masyarakat atau sebagai hamba hanya sekedar mengikuti kehendak yang Maha Tahu atau Tuhan itu sendiri. Saya sangat-sangat tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa otokrasi dan teokrasi lebih baik daripada demokrasi. Dalam pandangan saya, demokrasi jauh lebih unggul dari keduanya. Sistem otokrasi mengedepankan keputusan seorang pemimpin saja. Rakyat tidak berhak mengeluarkan ide atau pendapatnya, sehingga sistem ini membuat kerepresifan pada rakyatnya. Oleh saya, karena demokrasi bersistem bukan berasal dari keputusan satu kepala, melainkan banyak kepala. Walaupun Anda mengatakan bukan berkualitas tetapi berkuantitas, tetap saja didukung oleh rakyat. Rakyat bebas menilai dengan perspektif mereka. Belum tentu hal yang Anda katakan berkualitas menurut orang lain berkualitas, dan belum tentu hal yang Anda katakan tidak berkualitas itu menurut orang lain tidak berkualitas juga. Demokrasi didirikan pada perspektif manusia yang berbeda-beda dengan mengedepankan kemauan banyak orang, bukan per orang. Begitu. Ya, coba kita lihat dalam sistem demokrasi pengambilan keputusan sangatlah lama.
sehingga arah perubahan yang ingin pemimpin capai sangatlah sulit. Banyak rakyat yang dipengaruhi dan dibodoh-bodohi untuk melawan para pemimpin, sehingga pengambilan keputusan untuk memulai satu hal sangatlah lambat. Realitanya sekarang bisnis dan persaingan semakin dinamis. Pengambilan keputusan yang sangat lambat ini akan mempengaruhi politik dan ekonomi suatu negara. Dengan autokrasi atau teokrasi